Pokoknya untuk Puji keren banget, berbagi untuk masyarakat Papua, untuk anak-anak yang ada di Papua. Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris, pengacara terkenal yang dikenal dengan gaya hidup glamor dan kesuksesannya di ranah hukum, telah mengumumkan niatnya untuk memulai gerakan membantu masyarakat Papua. Pernyataan ini datang setelah Hotman Paris membagikan potongan video dari Bobon Santoso melalui akun Instagram pribadinya. Dalam video yang dibagikan, Bobon Santoso menggambarkan situasi yang memprihatinkan di Papua, di mana setiap hari masyarakat menghadapi masalah kelaparan. Bobon menegaskan pentingnya tidak hanya membicarakan perkembangan Papua melalui kota-kota besar yang ada di provinsi tersebut. Menurutnya, kunjungan tokoh politik atau artis ke Papua yang hanya berfokus pada kota-kota besar tanpa merasakan kehidupan di pedalaman adalah omong kosong belaka. Baginya, hal ini hanya menciptakan ilusi kebahagiaan tentang perkembangan Papua, sedangkan kenyataannya adalah penderitaan yang dialami oleh masyarakat pedalaman yang sering terabaikan. Menyikapi kondisi yang diungkapkan oleh Bobon, Hotman Paris menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam membantu masyarakat Papua. Hotman Paris juga menyoroti kondisi ekonomi yang sulit di pelosok Papua, di mana penduduk harus menukarkan singkong hanya untuk mendapatkan makanan sehari-hari seperti mie instan. Selain Hotman Paris, Fuji Utami, adik ipar Vanessa Angel, juga turut berbagi rezeki untuk masyarakat Papua. Belai, langsung 3 orang datang guys. Mau apa? Super mie berapa? 3 sama super mie. Mau apa? Peter mie kasih super mie. Apa super mie juga berapa? Mau super mie berapa? 3 juga. Oh iya sama. Kalau mama kopi, kau hitung tuh ada berapa? 5. Oh iya mantap. Bilang apa? Mantap. Kalau mama ini tadi apa juga? Super mie. Ayo mama saya kasih sama 5 ya. Terima kasih. Hormat. Kalau mama kopi toh? Ayo ini kopi ya. Terima kasih. Wah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya ketawa guys ketika ada judul Hotman Paris dipalak netizen. Ya dia kan ngajak ya guys, itu bagus kok ngajak bagus. Tapi cuma masyarakat nggak pingin cuma soal ajakan, nggak soal motivasi dan nasihat. Tolong bantu, langsung kasih duit. Ya kalau orang sekarang kan gitu kan, harus kasih duit. Mau selingkuh lakinya tukang selingkuh, tapi kalau suka ngasih duit dia masih mau bertahan. Kenapa? Karena biaya atau masalah kita itu memang susahnya kita itu muncul karena nggak ada duit, ya gitu kan ya guys ya, maaf ya. Nah jadi ketika netizen bilang ya jual aja cincinnya, karena kan cincinnya Bang Hotman kan sampai berapa miliar ya guys, di atas 2 miliar. Wow, bisa Anda bayangkan itu kalau dijual. Ya zaman sekarang memang sih ya, karena perekonomian cukup sulit ya, memang yang orang paling seneng diterima itu ketika ada masalah adalah duit ya. Jadi duit itu adalah semangat hidup. Ya guys ya, tapi ya semoga bukan cuma Hotman Paris saja yang ngajak-ngajak bantu Papua, tapi kalau bisa sih semua para pejabat ya, bukan cuma Papua saja, tapi semua desa di Indonesia ya. Kalau sama ini Hotman Paris itu udah banyak membela juga orang miskin ya guys, dalam hal tidak bisa membayar pengacara, beliau ini mau membantu. Dan sekarang mau netizen minta bukan cuma ngajak doang, tapi kasih dong duitnya dengan jual cincin. Saya nggak tahu deh ujung-ujungnya seperti apa, tapi ya semoga ajakan ini bukan cuma sekedar wacana, tapi ada pembuktian ya guys. Dan saya berharap bukan cuma Hotman Paris saja yang
tergerak hatinya untuk membantu Papua, karena kalau ngeliat di film, ngeliat gambaran saja gitu di medsos itu sudah sangat membuat hati kita sakit, apalagi kita terjun ke sana ya. Jadi kita mikirin deh negara kita, nggak usah mikirin negara orang lain dulu ya. Jangan panjang. Itu saja dari saya. Ayo kita bantu negara kita ini, negara Indonesia, karena masih banyak yang susah guys ya. Apalagi bukan cuma kasus ekonomi, tapi masih banyak kasus-kasus kekerasan, terus ketidakpedulian ya, banyak ya guys ya. Bukan cuma doa, tapi kita kadang-kadang perlu juga terjun. Cara terjunnya bukan kayak terjun payung, tapi ada pendekatan pada orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik itu berupa uang, doa, obat, dan sebagainya. Terima kasih. Puji berbagi rezeki, menyisihkan rezekinya untuk masyarakat dan warga Papua, terkhususnya buat anak-anak luar biasa Uti Pujianti Utami Putri. Murah rezekinya, sehat selalu, dan tentunya ini benar-benar bisa dijadikan contoh buat banyak followers Uti, supaya bisa mencontoh junjungannya Pujianti Utami Putri, supaya lebih sering berbagi buat banyak orang. Ingat, berbagi itu nggak nunggu kaya kok, tapi di saat kita memang bisa memberi, itu adalah suatu hal yang berbagi. Jadi kalau ada yang mengatakan gua pingin kaya baru bisa berbagi, tidak. Uti Puji saya yakin dari dulu udah sering berbagi. Cuma karena Uti Puji sekarang makin sukses, ya karena banyak dikenal orang, gak salah dong berbagi di publikasi. Itu adalah suatu hal yang baik, tergantung kamu menilainya seperti apa. Pokoknya untuk Puji keren banget, berbagi untuk masyarakat Papua, untuk anak-anak yang ada di Papua. Mereka pada senyum sumeringah di saat menerima rezeki dari Pujianti Utami Putri. Ini adalah suatu hal yang buat Gio speechless jujur. Dan tentunya buat teman-teman yang ingin gabung di grup pasukan Ketumbar Nusantara, langsung DM TikTok Kak Gio, DM langsung, dan teman-teman tentunya ada partisipasi seikhlasnya saja, tidak diberatkan. Oke. Kalian anak-anak Papua yang ngerantau ke Jawa, kalian pasti pernah kaget dengan harga makanan dan minuman di Jawa yang murah-murah sekali. Saya pertama kali merantau ke Jogja, saya makan nasi ayam, harganya cuma 12.000. Saya kaget, saya kayak, Bu, ini nasi ayam kok 12.000, murah sekali. Ini ayamnya ayam pencuri atau bagaimana? Tapi itu pemikiran awal saya di rantau. Tapi bertahun-tahun ketika saya merantau, hidup di rantau, ketika ayam 15.000, saya kayak, kok ayam 15.000? Kok bisa sih ayam mahal begitu? Ayam loh, bukan ayam semesta. Tapi kalau ngomongin ayam apa yang punya kota? Ambon. Maaf garing ya. Ya maklum, jokes orang ganteng selalu garing.